long time ago, there was nothing. It's all empty. Even the empty itself is nothing but void. And then, the genesis of the mankind begins. On the first day, he created the light. He saw the light is good. He separated the light from the darkness. From the horizon, he separated the sea of constellation as become twilight, a home called Earth. He made a night and the day. On the water he formed life, the fish and the big others creation. From the sea to the land, and become an animal kingdom. And finally, he created the man and the woman. But the man fell into sin. Generation after generation, he disappointed our Creator. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Maleber dalam perayaan Natal 2021. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia ini sebagai Raja Damai, Raja yang agung, sumber sukacita. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah, merayakan
kelahiran Engkau. Biarlah Engkau selalu ada di hati kami, dan kami terus semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Bapa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gereja Baptis Indonesia Malember. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Iya, dan besok kita akan merayakan Natal, Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Betul. Ya. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dari pulau dan Segala bangsa telah payah. Setiap pemimpin telah tumbang. Semua pahlawan hilang. Semua orang dalam kegelapan. Hingga langit terbuka. Cahaya keselamatan Sang Juru Selamat datang. Ia menghilangkan kekelaman. Segala yang lesu menjadi kuat. Segala yang sedih menjadi semangat. Segala yang lelah menjadi bertenaga. Cahaya itu
memberi kekuatan. Terangnya bersinar cerah, menyingkirkan ketakutan, menghadirkan pengharapan, memberikan kehidupan dan jaminan keselamatan. Cahaya itu telah datang. Ia disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Kekuasaannya kekal hingga selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Hari dunia bersuara. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and earth and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding He rules the world with truth and grace.
righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. and heaven and nature sing, And heaven and nature sees, and earth and heaven and nature sees. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Masih
malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat Natal. Boleh bahwa saat ini kita boleh merayakan Natal itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Natal adalah kelahiran Juru Selamat dan kita sangat membutuhkan itu. Saya akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian berkaitan dengan tema yang masih sama, yaitu Yesus lahir dan hidup di dalam kehidupan manusia. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan anugerah-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh bersyukur oleh karena Tuhan Yesus menjadi pendamai bagi kami ya Tuhan. Dia adalah Raja damai bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Biarlah Natal kali ini ya Tuhan, bahwa kami boleh menyatakan Yesus telah lahir dan hidup di dalam kehidupan kami jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Kami saat ini biarlah Roh Kudus boleh mengajari kami, membukakan hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan kembali melihat dari tema ayat kita yang diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 ya. Yang berbunyi demikian, saya bacakan secara keseluruhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa. Ini nubuat yang boleh disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan perantaraan Nabi Yesaya bahwa akan ada lahir. Saya akan menyoroti sebutan nama dari sekian banyak nama, yaitu Raja Damai ya, bahwa dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saat ini kita bersama-sama merenungkan bahwa yang lahir, yang diberikan kepada kita, yang kelahirannya kita rayakan saat ini adalah seorang raja yang disebut sebagai Raja Damai. Dan ini nubuatannya sudah dicatat beberapa waktu yang lampau ya, dan oleh Nabi Yesaya. Dan ini sungguh menjadi suatu pernyataan yang benar, pernyataan yang dimeteraikan, nubuat yang sudah digenapi kemudian ya, beberapa ratus tahun kemudian, bahwa nubuatan ini digenapi, akan datang lahir seorang Raja damai ya. Wah, ketika kita mendengar bahwa dia akan menjadi Raja damai, tentu di pikiran kita ya, saya berpikir waktu merenungkan, oh dia adalah seorang pimpinan dari sebuah pemerintahan, di mana kondisinya, keadaannya adalah ya aman, tentram, damai, sejahtera gitu ya, aman, tentram, damai, sejahtera. Kenapa masih diperlukan kedatangan seorang Raja damai? Ya, kita mesti bertanya ya, kenapa mesti kita membutuhkan atau Tuhan memberikan seorang Raja damai kepada kita ya. Ada satu sebab yang sangat penting tentunya, ada satu alasan yang sangat penting sehingga Tuhan memberikan seorang raja bagi dunia ini yang disebut sebagai Raja damai. Nah, kita perlu merenungkan hal ini. Kalau kita belajar kepada Alkitab tentunya bahwa masalah yang terjadi adalah kehilangan kedamaian, kehilangan damai sejahtera. Kalau kita berpikir ini disebabkan oleh tentu adalah
sifat dari manusia yang pengen menang sendiri ya, yang egois gitu ya, sehingga kita semua tidak bisa hidup bersama, tidak bisa hidup rukun ya, saling seteru, satu dengan yang lain seteru, jadi permusuhan lah terjadi. Dan ini dikondisikan oleh karena satu sebab yang kita sudah tahu, bahwa kita tidak bisa hidup rukun dengan sesama juga, dan terlebih penting kita tidak bisa hidup rukun dengan Tuhan pencipta ya, dengan Allah waktu itu ketika Adam dan Hawa lebih fokus kepada diri sendiri dan menuruti perintah ya, ajakan daripada si iblis untuk yang tentunya melawan dari firman Tuhan. Dan itulah sebenarnya sifat itu atau cikal bakal dosa itu kemudian yang menyebabkan dia menjadi seteru ya. Jadi kalau saya boleh teringat masih di Yesaya juga, di kitab Yesaya 59 ya, 59 ayat yang kedua kalau boleh saya bagikan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, akibat kejatuhan dosa ini, akibat dosa ini sehingga kita terpisah dari Allah. Kalau kata Tuhan ketika Adam dan Hawa tidak mendengar firman-Nya, tidak mentaati Dia, engkau akan mati karena makan buah yang dilarang itu ya. Mereka melanggar firman Tuhan, kok akan mati. Maut ya. Jadi dosa melahirkan maut. Terlebih tentunya yang lebih sangat ya menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu menyebabkan kita berseteru dengan Allah. Kita terpisah satu dengan yang lain dengan Allah. Kita tidak punya kehidupan yang karakter-karakter Allah, kehidupan yang seperti Allah inginkan, yang Allah mau, yang Allah rancang dalam kehidupan manusia. Inilah yang menyebabkan atau faktor utama yang menyebabkan kita berseteru dengan Tuhan secara nyata, secara real, secara hidup ini, bahwa kita tidak bisa menjadi satu, tidak bisa rukun, tidak menjadi lagi bersama dengan Allah. Itulah yang disebabkan oleh karena dosa. Sehingga Allah itu seperti ya, kalau di baca ayat tadi, seperti kehilangan kuasa ya, seperti kehilangan kemampuan ya, seperti Allah itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa ada di mana-mana, tidak bisa tangannya, tidak bisa menolong orang, kuasanya seperti terbatas seperti itu. Oleh karena ya disebabkan tadi yang merupakan pemisah antara kita dan Allah adalah kejahatan kita dan juga dosa kita, sehingga ya seperti ada tembok yang sangat kuat yang ya seperti melampaui kekuatan Tuhan. Dan ya itulah yang namanya sifat perseteruan ya, yang susah bagi kita untuk bisa ya bersama, bisa menerima, bisa berkomunikasi, keseteruan yang seperti itu. Nah, akibat ini berlanjut terus makin hari kepada bangsa Israel, kepada umat manusia yang lain, ke setiap orang, ke setiap pribadi, semua suku, semua bangsa memiliki perseteruan, sifat yang itu, baik sesama manusia maupun terhadap Tuhan. Jadi kita kehilangan rasa damai sejahtera, kehilangan damai dengan Tuhan. Nah, tetapi syukur kepada Tuhan ya, bahwa tadi sesuai janjinya bahwa Tuhan mengirimkan, sebab seorang anak, seorang putra ya akan datang dan lahir di muka bumi. Jadi dia diberi nama Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dia diberi nama Yesus Kristus di dalam kata Lukas. Jadi dialah yang lahir, yang akan menjadi Raja Damai, ya, yang akan melakukan suatu proses pendamaian. Jadi akan mengadakan satu pemerintahan yang mendamaikan. Tentu mendamaikan siapa? Yang utama adalah mendamaikan diri Allah dengan manusia. Itu yang sangat penting yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa kita akan didamaikan oleh Raja Damai itu.
Nah, kalau kita baca di selanjutnya di ayat-ayat di Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa masalah solusi yang menyebabkan perseteruan, yaitu dosa-dosa itu, ternyata ya hanya Tuhanlah yang dapat menyelesaikannya. Tuhanlah yang dapat melakukan, membayar, menebus, mengalami akibat hukuman-hukuman dari akibat-akibat dari keberdosaan manusia itu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memperdamaikan. Kalau saya banyak baca ya, misalkan di salah satunya di Kolose ya, kitab Kolose tentang pada kedatangan yang tadi seseorang yang akan lahir, yaitu namanya Yesus Kristus. Kita akan membaca di situ ada tugas dari Tuhan itu yang seperti ini. Ayat ke-19, karena keseluruhan kepenuhan Allah berkenan dan diam di dalam Dia, jadi di dalam Yesus Kristus, dan oleh Dialah, yang dikatakan oleh Dialah, oleh Tuhan Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dia juga yang dahulu hidup jauh dari Allah, juga kamu yang hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wah, puji Tuhan, dan luar biasa ya bahwa kasih Tuhan itu bahwa sampai sebegitu jauhnya ya. Jadi kita bersyukur bahwa planning, rencana akan ada datang seorang Raja Damai yang akan mendamaikan khususnya manusia dengan Tuhan, itu terjadi yaitu ketika kelahiran Tuhan Yesus yang Natalnya boleh kita rayakan saat ini. Nah, dikatakan di dalam Dialah ya, diam seluruh kepenuhan kealahannya, seluruh eksistensi, sifat segala macam tentang kealahan di dalam Dia, lalu dan oleh Dia ya, karena Dia itu ketika Tuhan Yesus itu, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi melalui Dia segala sesuatu itu diperdamaikan ya, melalui dirinya, yaitu sehingga setiap orang ya, akibat berdosaan tadi menyebabkan maut, menyebabkan kita bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri seperti Tuhan itu kan memang mengosongkan diri, merendahkan diri, rela gitu ya, memaafkan gitu kan. Kalau kita berseteru dengan seseorang, dengan bertengkar dengan seseorang ya, seseorang itu harus rela rendah hati, harus rela merendahkan diri, lalu minta maaf orang itu untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan, kan seperti itu yang kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, sekarang ini adalah Tuhan. Tuhan itu seperti yang seharusnya disembah, yang seharusnya kita, karena Dia pencipta ya, Dia disembah, diagungkan, dipuji ya. Tapi kemudian kita melawan Dia, kita membenci Dia, kita bermusuhan dengan Dia. Yang mengalah itu lucu ya, kata ayat ini adalah Dia, yaitu Tuhan yang terinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian Dia di dalam diri Tuhan Yesus itu Dia memperdamaikan semuanya di dalam dirinya. Baik yang ada dimanapun, di semua segala ciptaan, baik yang ada di bumi, yang di sorga gitu ya. Jadi semuanya seperti punya jalur kembali komunikasi yang luar biasa antara manusia yang di bumi dengan manusia yang dengan makhluk-makhluk sorgawi, dengan Allah khususnya, dengan orang-orang yang pilihan-pilihan yang ada di sorga gitu ya. Jadi kita punya satu hubungan yang sangat luar biasa ya. Nah, prosesnya kita tahu bahwa proses pendamaian itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, harus mati di kayu salib ya. Kalau dikatakan kan seperti ini ya, bahwa Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Nah, bukan hanya merendahkan diri Tuhan Yesus itu, tetapi Dia harus
mengeluarkan darah, yaitu mati di kayu salib dengan mengalami banyak penganiayaan atau usaha-usaha untuk mengucurkan darah ya, jadi pasangi mahkota duri, ditusuk gitu ya, seperti itu ya, dipaku, itu mengulukan diri. Jadi sekarang kita tahu bahwa jika kamu yang dahulu jauh dengan Allah, katanya jauh ya, yang memusuhinya, kata ayat di Kolose ini, yang memusuhinya, dan dari dalam hati maupun di dalam pikiran, mau di dalam segala sesuatu ya, dan bahkan kemudian dari tindakan-tindakan kita itu memusuhi, perkataan kita memusuhi Allah. Kelihatannya mungkin sepertinya benar gitu ya, kalau kita tanpa Kristus gitu, tanpa diperdamaikan oleh Kristus, segalanya sepertinya kelihatannya benar gitu. Tapi kata ayat ini, sampai pikiran kita ya, dikatakan sampai hati kita ya, bahkan perbuatan kita, perkataan kita itu memusuhi Tuhan ya. Sadar atau tidak Bapak Ibu, ini harus direnungkan ya, bahwa perbuatan kita di luar Kristus, di luar penebusan Kristus, itu adalah perbuatan yang memusuhi Tuhan, seolah-olah perbuatan baik kata ayat ini, tapi ya kita ternyata dikatakan memusuhi di dalam hati dan pikiran, musuh karena ya tidak sesuai, karena tidak kontak gitu dengan pencipta kita, dengan Tuhan itu kita tidak kontak, jadi seolah-olah gitu. Tetapi syukur sekali lagi kepada Allah, ayat ini menyatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, Dialah yang mengadakan perdamaian ya, bahkan perdamaian. Dia rela merendahkan dirinya, memberikan darahnya gitu, bahkan kalau nyawanya mati di kayu salib seperti untuk menjadi tebusan ya. Sekarang ia diperdamaikannya, dikatakan diperdamaikan oleh Tuhan di dalam tubuh jasmani Kristus. Nah, oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Bapa atau Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara luar biasa, bahwa ketika Kristus dinubuatkan akan datang menjadi Raja Damai, ternyata seperti itu ya. Jadi Tuhanlah yang bisa memperdamaikan. Hal yang paling penting, Tuhanlah yang melakukan perdamaian terlebih dahulu. Manusia-manusia yang Dia tebus, manusia-manusia yang berdosa, yang memusuhi Allah, Dia tebus, Dia perdamaikan dengan Allah, dengan persetujuan, sehingga orang itu kemudian punya hubungan, punya satu kondisi yang tak bercacat, kudus di hadapan Allah. Dan ini luar biasa ya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi juga, salah satu ketika Dia selalu bertemu dengan murid-muridnya, ketemu dengan orang-orang yang dijumpainya, Dia selalu memberikan salam, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Karena dari Dialah semuanya, dari damai sejahtera, Dialah yang menyebabkan keadaan damai sejahtera ada. Dialah yang memberikannya. Bahkan Dia yang memberikan fasilitas keadaan kepada. Dialah yang pelopor, pionir. Bahkan dikatakan Dialah raja dari damai itu sendiri. Puji Tuhan dan luar biasa ya, kita patut bersyukur. Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini sebagai manusia, artinya secara jasmani sebagai manusia, dan kemudian hidup di antara kita, memberikan kedamaian yang luar biasa, memberikan damai sejahtera dan luar biasa, karena Dia adalah rajanya dan kita adalah rakyat hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya ya, Kristen kita yang mengikuti Kristus itu hidup di dalam kedamaian, di dalam bungkus damai sejahtera oleh Tuhan, karena proses yang Tuhan sudah lakukan memperdamaikan diri kita, manusia itu, dengan Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah Tuhan ya, bahwa di dalam Natal ini kita melihat itu, sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa Dia datang untuk memberikan damai sejahtera bagi umatnya yang terkasih, yang Dia sayangi, yang Dia cintai, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini adalah kabar yang luar biasa yang harus kita ceritakan, kita beritakan kepada setiap orang, bahwa setiap orang adalah perlu didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus yang harus lahir, yang lahirnya kita rayakan hari ini. Kemudian Dia mati, nanti kita dirayakan juga bahwa kematiannya dan kebangkitannya itu adalah sesuatu yang luar biasa, satu proses yang luar biasa, bahwa Dia
datang untuk menjadi Raja Damai, pendamai bagi segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya bagi ini sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di masa Natal ini. Sungguh luar biasa. Amin. Kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah boleh menyatakan kepada kami, Engkau Raja Damai. Engkau sudah lahir dan hidup di antara kami ya Tuhan, untuk memberikan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. The stars are brightly shining. It is the dawn of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul fell
rekam jejak siang yang panjang di padang rumput, di lembah sepi, meringkuk dalam selimut malam yang dingin. Beberapa gembala dan domba gembalaannya sayup-sayup ada suara pujian turun membelah langit malam. Alam yang hening menjadi terbangun. Segala yang hidup menatap angkasa yang penuh tentara surgawi, dan terang surgawi memuka kasih Bapa. Segala puji bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus, selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia. Salam damai kita semua.
Yesus dorohaki diho Yesus tuhati ramotanmu satu bangwani. Hodo ale Tuhan hodo hapon sakti jala patano pato hati bunga somadi ararongo pemusuki ayadong do Tuhan kudo sakti. Yesus hodongolu ditondiku jala hodoha korusati Dio kokuho Yesus Tuhanku ari denggani basami Somargogo Tuhan Atsuala di basam Ujiyoku osale menuruti Hodo ale Tuhan hodo haboru sakti jala patano pato hati tunga somadi ararongo pemusuki ayadong do Tuhan kudo hati. Yesus hodongolu ditondiku jahodoha porusaki Dio kokuho Yesus Tuhanku Allah didenggani masami Somargogo Tuhan Atsuala di basah Ujioku osale lengoluki Somargogo Tuhan Atsuala di basah Ujioku osale lengoluki Ujiyoku osale lengoluki. Jemaat yang terkasih, kami sungguh bersyukur bahwa kita berada di bulan Desember ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan merayakan Natal di dalam perayaan Natal secara online. Maka perkenankanlah kami untuk mengucapkan salam Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini boleh hadir di dalam acara perayaan Natal Gereja Baptis Indonesia Maleber. Kami panitia mimbar mengucapkan selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengikuti perayaan Natal secara online ini bersama-sama, dan di akhir acara sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita boleh berdoa bersama-sama untuk mengakhiri acara kita, yaitu perayaan Natal secara online bersama-sama. Tidak putus-putusnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan acara Natal
yang sudah diberi di kesempatan oleh kita bersama-sama dengan keluarga di rumah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau sudah merancang berbagai hal, keindahan, kebenaran, rencanamu ya Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan boleh menubuatkan, boleh merancangkan keselamatan bagi kami ya Tuhan. Dan kemudian kami boleh bersuka cita ketika kami mendengar dan mendapat kabar bahwa Kristuslah boleh lahir di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Bahkan dia hidup sampai sekarang di masa kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus hidup di antara kami, di jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, boleh bisa merayakan hal ini di dalam kebaktian, walaupun secara online, secara bersama-sama. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, karena kami dimampukan untuk itu. Terima kasih Engkau sudah memimpin acara berbagai yang sudah kami lewati ya Tuhan. Engkau bagaimana boleh memberkati jemaat-jemaat-Mu yang terlibat memberikan persembahan-persembahan acara ya Tuhan. Biarlah itu oleh karena karya dan tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan jemaat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terus Tuhan, keluarganya, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Untuk mereka tetap setia, terus hidup mendapat damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh mereka menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan pemberita kabar baik kepada sesamanya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Sekali lagi kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Ini biarlah kami boleh dipersiapkan terus setiap hari, setiap saat untuk boleh dibungkus dengan kebenaran firman Tuhan, dibungkus dengan kasih-Mu dan anugerah-Mu, sehingga kami makin hari makin mengenal serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan semua jemaat ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin semuanya dari awal hingga akhir. Kiranya kami semua saat ini boleh mengakhiri acara ini. Kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertailah kami, berkatilah kami dari sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih dan anugerah daripada-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Maleber. Gereja Baptis Indonesia Maleber mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kiranya damai Natal memberkati kita semua. Tuhan